Buslen, bikin I- pari yang baru. Iya loh. Iya, ya. Oke. Enggak, Enggak ada. enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pertanyaannya, Nin? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan melakukan presentasi mengenai eh, pembuatan market yang sudah kami lakukan yang mengenai tentang Rockfile. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nindya Sapira sebagai moderator. Lalu, Ya, Nabila Najwa. Saya Nabila Nur Aulia. Saya Randi Arif Lipasya. saya Pilar Putri. Oke, selanjutnya. Bentar anjay. Astagfirullah. Oh. Share aja. Oke, yang pertama itu akan dibahas mengenai latar belakang yang akan dibahas oleh teman kita, Nabila Najwa. Oh, oke, baik semuanya. Jadi sebelum kita tahu nih tentang market, tentang rockfall, kita harus mengetahui rockfall itu apa. Jadi rockfall itu merupakan fenomena geologi di mana materi batuan terlepas dari lempeng atau lembing yang jatuh akibat gravitasi. Fenomena ini sering terjadi di daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil, seperti pegunungan dan tebing curam, dan dipicu oleh faktor seperti erupsi, cuaca ekstrim, gempa bumi, atau aktivitas manusia. Dampak dari rockfall meliputi kerusakan infrastruktur seperti jalan dan bangunan, eh, serta ancam terhadap kesehatan jiwa. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam untuk mengolah resiko yang terkait dengan fenomena ini. Pembuatan market rockfall menjadi yang efektif untuk merepresentasikan berbagai aspek fenomena ini, termasuk penyebab, dampak, dan mitigasinya. Market market dapat memberikan gambaran visual yang jelas, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung edukasi mengenai resiko rockfall. Penelitian ini bertujuan untuk membuat market yang akurat dan informatif guna menggambarkan fenomena tersebut sekaligus sebagai alat pembelajaran dan yang bermanfaat. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi ada beberapa rumusan masalah yang kita ambil. Yang pertama itu apa saja faktor penyebab terjadinya rockfall yang dapat direpresentasikan dalam maket atau miniatur. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan maket atau miniatur rockfall yang efektif dan representatif. Yang ketiga, apa saja dampak yang dapat ditunjukkan melalui maket atau miniatur rockfall terhadap lingkungan. Mungkin segitu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan saya bacakan sendiri, yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya rockfall. Yang kedua, membuat maket atau miniatur rockfall yang efektif dan representatif. Dan yang ketiga, menunjukkan dampak rockfall terhadap lingkungan melalui maket atau miniatur. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Nur. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, berlokasi. Penelitian ini kami lakukan di dua lokasi, yaitu rumah dan salah satu
rumah salah satu anggota kelompok kami di dusun 6 Jalan Meranti, Pasar 7, Simpali, dan asrama Tar, wait. Berapa tuh, dusun berapa? X, X, 1, 11, 21. Ulang, 21 itu kan? Dusun Dua apa? berapa, Kokis? Berapa itu? 19 ya? 10, 19. 19. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian. Yang pertama, saya ingin presentasikan di mana letak lokasi penelitian kami. Penelitian kami dilakukan di lokasi rumah yang berbeda, yaitu yang pertama, kami melakukan presentasi di rumah salah satu anggota kami di Dusun 11 Jalan Merpati Pasar 8 Sampali dan Asrama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan penelitian ini berlangsung selama lebih dari 1 bulan, dari 2 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Kami juga mengumpulkan data-data yang diperoleh dari simulasi animasi pergerakan rockfall menggunakan perangkat lunak tertentu yang memberikan informasi tentang geometri lereng atau sudut kemiringan tinggi panjang, karakteristik batu atau dimensi berat jenis, bentuk, dan dampak tumpukan atau energi lintasan batu. Data ini menjadi dasar merancang maket untuk menggambarkan fenomena rockfall secara visual dan detail. Kemudian, saya ingin juga menjelaskan tentang desain maket. Desain maket kami dibuat dengan mempertimbangkan skala 1:200. Perhitungan desain kami meliputi penentuan skala dimensi maket berdasarkan skenario ideal. Alat dan bahan yang digunakan seperti karton, bekas, batu kerikil, pasir, dipilih karena ekonomis dan praktis. Proses pembuatan profil lereng, pemilihan material sesuai dengan skala, dan pelapisan tekstur untuk mensimulasikan kondisi geologis secara realistis. Kemudian pembahasan yang akan dibacakan oleh teman kita, yaitu Fiona. Fiona, Iya, baik itu saya akan melanjutkan bagian pembahasan. Yang pertama adalah penyebab terjadinya rockfall. Rockfall dipengaruhi oleh kemiringan lereng, karakteristik batu, kondisi permukaan, serta keapian. Lereng curam meningkatkan risiko batu kecil, sementara ukuran dan bentuk batu meraih lintasan. Permukaan halus mempercepat gerakan batu, sedangkan permukaan kasar memperlambat waktu. Pelapisan batu akibat cuaca juga berkontribusi pada ketidakstabilan. Dalam maket, variasi sudut lereng, tekstur, dan faktor kecil mempresentasikan faktor-faktor ini. Yang kedua, ada cara pembuatan maket rockfall. Maket dirancang dengan skala 1:200 untuk mempresentasikan kondisi nyata. Material ini dipakan batu kerikil dan pasir dipilih karena ekonomis dan mudah ditemukan. Proses pembuatan mencakup pembentukan seperti lereng, pengaturan tekstur, dan penempatan batu sesuai skala untuk menjadi simulasi yang realistis. Kemudian ada dampak yang ditunjukkan melalui maket rockfall. Simulasi maket menunjukkan secara variasi resiko terhadap infrastruktur serta dampak terhadap vegetasi dan hidup. Batu jatuh juga mempresentasikan potensi bencana sehingga aliran listrik atau banjir bandang. Maket ini menjadi alat efektif untuk mengurangi dampak eksternal. Yang terakhir ada kesimpulan. oke, kesimpulan akan dibacakan oleh Randi.
kembali ke moderator. Baik, di sini saya akan menyimpulkan penelitian. Penelitian ini berhasil membuat market Rockwell yang mempresentasikan berbagai faktor penyebab utama fenomena tersebut, seperti kemiringan lereng, karakteristik batu, dan kondisi permukaan lereng. Market dengan skala 1:200 ini efektif memvisualisasikan lintasan batu, pola tumbukan, dan berpengaruh berbagai variabel geologi secara sederhana, namun tetap representatif. Pulang dari mana nih, Sok? Oke, akan dilanjutkan kesimpulannya oleh teman kita Randi Arif Rifasya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan penelitian. Penelitian ini berhasil membuat market Rockwell yang mempresentasikan berbagai faktor penyebab utama fenomena tersebut, seperti kemiringan lereng, karakteristik batu, dan kondisi permukaan lereng. Market dengan skala 1:200 ini efektif memvisualisasikan lintasan batu, pola tumbukan, dan pengaruh berbagai variabel geologi secara sederhana namun tetap representatif. Dengan menggunakan bahan sederhana seperti karton, batu, kerikil, dan pasir. Market ini juga menjadi alat simulasi yang bermanfaat untuk studi dan edukasi. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Put, tanya dulu, Put. Gak tahu mau nanya apa, Cok. Apa aja? Kami tidak menuliskan pertanyaannya. Oh, nanya. Materinya apa kalian? Tentang Rockfall. Apa-apa, rockfall. Hmm. Hmm. Tidur kau, Put. Enggak ah. Jam 2 aku baru tidur. Cak, tengok fotonya. Apa aja nih yang udah ditanya? Belum ada yang ditanya. Belum ada. Oke, oke. Kok nggak nanya, Al? BTW ini Udah tadi di aku bertanya loh bahasa Inggris. Ini di record loh. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Putri Afifah dari kelompok 5 ingin bertanya. Ah, ini kan proses terjadinya rockfall itu gimana? Dan juga ah, apa yang bisa dikatakan kalau itu rockfall gitu? Apa yang bisa suatu keadaan apa yang bisa disebut kok itu rockfall gitu? Ah, oke, itu saja. Udah kan? Tadi Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana terjadinya rockfall dan bagaimana Itu Bisa bisa dikatakan Bisa rockfall gitu. dibuktikan. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Putri Aifah tentang bagaimana proses terjadinya rockfall dan bagaimana dikatakan rockfall apa itu, bagaimana itu bahwasanya itu rockfall. Sini proses terjadinya rockfall yang pertama dikarenakan
Yang pertama kan erosi. Batu yang terpapar oleh cuaca, air dan angin mengalami pelapukan dan erosi. Proses ini mengakibatkan pecahan-pecahan batu yang lebih kecil. Yang kedua, transportasi atau pecahan batu ini kemudian diangkut oleh air, angin, atau es ke lokasi, misalnya ke dalam pegunungan sehingga dia runtuhan ke bawah. Yang ketiga, sedimentasi. Ketika energi transportasi berkurang, partikel-partikel batu-batuan atau batu-batuan mengendap dan bentuk-bentuk sedimen. Proses inilah yang mengakibatkan batuan-batuan itu atau longsoran-longsoran itu berlangsung di laut, sungai, atau danau. Dan Dan bagaimana dikatakan rockfall itu apabila adanya reruntuhan batu yang begitu banyak yang terjadi yang bisa terjadi mungkin di sekitar dasar laut, sungai, atau danau. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan, itu cukup. bukan hanya di Baik, daerah laut atau danau, tapi bisa juga di daratan. Jadi itu rockfall itu ya, dia semacam longsor, cuman bedanya dia itu longsornya itu batuan, bukan longsor tanah gitu. ya Lalu lebih Oke, terima dominan. kasih atas jawabannya. ya sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Pari, tanyalah. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka kami akan menutupnya. Kami masih menerima 2 atau 1 pertanyaan lagi. Jika tidak ada pertanyaan, bisa dibilang. Tidur yuk. Tidur. Oke, sudah cukup, sudah cukup. Apakah benar Pak tidak ada Hujan. pertanyaan lagi? Aku nanya boleh? Boleh. Nggak jadilah, nggak mood. Jangan gitu. Lece. Di record ini Pak Jadi. Hujan. Udah, siap. Apa salah Pak Hujan? Tanya lah, biar Assalamualaikum semuanya ada. warahmatullahi wabarakatuh. Diam dulu kalian, aku mau nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pojan ingin bertanya apa saja itu ya langkah-langkahnya eh, jika apa saja langkah-langkah untuk memulihkan suatu daerah yang terkena dampak dari rockfall itu gitu. Untuk memulihkan daerahnya gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk berdiskusi. Ya, sampai subuh pun masih ku dengar ya kok. Insya Allah. Kami juga dengerin ya nih, bentar lagi kami nih. Ya, Caplok lah. siapa yang mau jawab? Agus nih bos, tampleng dong. Serius mau lah Pak jawab? Hujan. Agus nih bos, tampleng dong. Boleh aku yang jawab? Boleh. Boleh. Yang Baiklah, lain. di sini saya ingin menjawab Sebentar. pertanyaan dari Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita melakukan pembersihan atau menilai dulu seberapa rusak daerah tersebut. Kemudian kita melakukan rehabilitasi lingkungan seperti penanaman vegetasi atau pohon-pohon untuk mencegah erosi, kemudian pengelolaan air untuk mengalirkan air hujan dan mengurangi tekanan pada lereng. Yang ketiga, stabilisasi lereng atau kita bisa melakukan teknisi rekayasa, melakukan penanam jaring,
membuat dinding penahan atau menguatkan tanah untuk mencegah rockfall itu terjadi lagi. Kemudian diedukasikan kepada masyarakat untuk cara menghindari rockfall itu. Terima kasih, itulah cukup jawaban dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa Waalaikumsalam disimpulkan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya itu ada 4 langkah. Yang pertama kita itu kan, kalau misalnya terjadi rockfall, berarti yang pertama itu yang dilakukan itu pertama evakuasi dulu lah kan. Ya, Evakuasi korban-korbannya berapa? dulu. Baru kita survei di lokasinya seberapa parah sih lokasinya. Baru baru yang pertama kita tadi apa? eh Kemudian kita rehabilitasi lingkungan atau menanam ya pohon menanam pohon, dan mengolah air air, untuk baru mengurangi tekanan merek. Kemudian membangun membangun dinding dinding atau penahan. jaring-jaring untuk menahan itu jika Kemudian kita melakukan edukasi kepada masyarakat atau untuk menyadarkan masyarakat dan memberitahu bagaimana pencegahan rockfall itu terjadi lagi. oke, itu jawaban dari kami. Apakah ada yang bertanya lagi? Nggak ada Kak. Pas Kak. Oke, mantap. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi mantap. wabarakatuh. Oke, Ya. oke, sepertinya hanya sampai sini saja presentasi kami. Kami minta maaf jika ada salah kata dan ada yang main-main atau gimana. Sekian dari presentasi kami. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, jangan lupa masuk ke Zoom kami.